Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel aku, Daumi di sini. Terima kasih untuk yang sudah mampir, sudah like, sudah subscribe semuanya. Di video kali ini aku membuat roti kasur. Nah, seperti yang aku tunjukin di kalian nih, ini roti kasur tuh. Ini tuh rotinya nggak lengket ya teman-teman. Biasa kan suka kadang digigit lengket begitu, kalau ini tidak lengket. Nah, di sini aku akan coba sobek seperti ini. Nah, begini. Nah, ini tuh ya bahannya tuh tidak terlalu rumit ya teman-teman. Pokoknya mudah untuk pemula dan gampang, tidak susah-susah mencari bahan. Yuk teman-teman disimak videonya ya. Ayo mari teman-teman semua. Ini dia bahan yang pertama, ada tepung, ada gula, ada air, garam, ragi instan. Sekarang kita mulai masukkan ragi ke dalam air. Kemudian gula pasir kita taruh di dalam tepung seperti ini. Menyusul garam, kita masukkan juga ke dalam tepung. Sekarang tepung kita aduk-aduk supaya semua bahan rata, begitu. Kita aduk-aduk terus sampai merata seperti ini. Sekarang ragi dan air kita aduk sampai sedikit rata. Ini nggak bisa ini ya teman-teman, nggak bisa halus sama sekali, biarkan begini saja. Setelah itu kita gabungkan menjadi satu di atas tepung seperti ini. Nah, begitu. Ini tuh raginya jangan sampai ada yang tercecer teman-teman, bersihkan seperti inilah ya, mahal soalnya ya. Jadi harus bersih-bersih supaya ini tuh nggak tercecer sedikit pun, sayang. Nah, kita aduk-aduk seperti ini sampai tidak berbutir-butir, terus aduk terus sampai semua ini jadi halus, jadi merata begitu teman-teman. Nah, sampai rata seperti ini kira-kira teman-teman. Sekarang aku mau ambil tempat yang kira-kira bisa ditutup, lalu aku akan tuangkan ke dalam tempat itu ya teman-teman. Nah, sekarang aku sudah mengambil tempatnya nih, box seperti ini. Kita masukkan adonannya ini ke dalam ini. Lagi-lagi kita bersihkan sampai bersih teman-teman, jangan sampai ada yang tercecer. Setelah semuanya kita masukkan, lalu kita tutup menggunakan tutup ini teman-teman. Kita tutup, kita diamkan selama 30 menit ini sampai mengembang begitu teman-teman. Ayo kita sisihkan dulu, kita siapkan bahan-bahan yang lainnya. Ayo mari. Nah, sekarang adonan biang sudah jadi seperti ini teman-teman. Tuh kan sudah mengembang. Saatnya kita akan meramu semua ini menjadi satu ya teman-teman. Nah, sekarang adonan biangnya akan aku letakkan dulu. Aku mau kasih tunjuk ini bahan yang lainnya. Ini tepung terigu yang sedang ya teman-teman, protein sedang. Dan ini ada 50 gram minyak sayur, atau terserah mau pakai butter, pakai mentega, terserah kalian, pokoknya 50 gram. Nah, ini ada 2 butir telur. Nah, yang itu tuh tepung cakra ya teman-teman. Sekarang aku mau masukkan bahan ke dalam mangkok mixer ya teman-teman, karena kalau pakai tangan tuh capek. Tapi kalau kalian bikinnya misalnya setengah resep dari ini, bolehlah pakai tangan karena sedikit. Tapi kalau misalnya banyak, menggunakan mixer. Tapi kalau cuma setengahnya kan enteng, jadi memakai tangan saja. Tapi kali ini aku pakai mixer supaya lebih mudah dan lebih cepat begitu teman-teman. Kita masukkan kedua tepung menjadi satu. Kemudian menyusul yang lainnya seperti biangnya. Ini biangnya kita masukkan blek ke dalam nih. Nah, tuh antara air dan tepung kayak mengambang begitu teman-teman. Kita bersihkan, lagi-lagi kita bersihkan supaya bersih, sebersih-bersih mungkin. Setelah adonan biang kita masukkan ke dalam mangkok, kita pecahkan telurnya. Setelah telur kita pecahkan, kita akan gabungkan ke dalam mangkok mixer tadi.
Sekarang telur kita masukkan ke dalam mangkok mixer. Sekarang mari kita mix. Di mix kira-kira 20 menit itu sudah cukup ya teman-teman. Nah, setelah adonan menggumpal seperti ini, kita tambahkan minyak sayurnya ke dalam adonan ini. Ayo kita tuang minyaknya sampai habis ya teman-teman. Setelah minyak masuk, kita aduk-aduk terus lagi sampai semuanya menggumpal. Nah, sekarang kita pegang bekas minyak tadi untuk mengecek apakah sudah lentur adonannya. Nah, sekarang tangan sudah berlumur minyak, lalu kita coba comot ini adonannya kira-kira sudah lentur atau belum. Nah, ini sudah lentur ya teman-teman, karena jika kita rentangkan seperti ini tidak putus atau tidak patah-patah begitu, ini berarti sudah lentur. Nah, sekarang kita akan keluarkan dari mixer untuk difermentasikan. Sekarang adonan kita akan taruh di tempat datar seperti ini dan tuangi minyak dulu sebelumnya supaya tidak lengket adonan rotinya. Kita usap-usap ke seluruh bagian. Sekarang kita letakkan adonan di atas tempat datar ini yang telah kita olesi dengan minyak. Lalu kita tutup dengan baskom selama 30 menit sampai adonan mengembang. Nah, 30 menit sudah berlalu, kita cek adonannya sudah mengembangkah. Nah, sekarang sudah mengembang dan saatnya kita akan proses. Nah, sekarang adonan siap, kita akan timbang-timbang, kita bagi-bagi sesuai yang kita mau. Nah, setelah adonan kita potong-potong nih seperti ini, kita bagi-bagi, lalu kita akan timbang. Terserah mau berat seberat apa. Aku di sini beratnya seberat 30 gram. Nah, adonan sekarang sudah terbagi seperti ini. Selanjutnya kita akan haluskan adonan ini. Sekarang mari kita buat adonan ini halus permukaannya dengan cara seperti ini. Ini kalau kita dengan cara mudah seperti ini. Ambil satu adonan, kita lipat-lipat gitu, kita sembunyikan bagian yang buruk di ujung sana, kita rapi-rapikan seperti ini, cubit-cubit supaya gimana caranya supaya adonan ini menjadi bulat. Nah, yuk kita buat cara yang kedua. Sekarang mari kita simak cara yang kedua. Kita comot satu adonan, kita letakkan di tengah. Nah, ini adonan ini kita taruh di ujung telapak tangan kita. Nah, kita tempelkan telapak tangan kita seperti ini. Lalu jari kita nih, nah kita rekatkan. Sekarang kita dari depan seperti ini. Nah, kita taruh di ujung sana nih adonannya. Lalu kita jepit dengan jari seperti ini. Kita gerak pelan-pelan dulu. Kalau kita belajar pelan-pelan dulu seperti ini. Setelah kita kira-kira pas, adonannya tuh gampang digerakkan, lalu kita gerakannya kita percepat gerakan tangan kita. Percepat lagi. Nah, seperti ini kita terus cepat seperti ini sampai adonan kalis dan halus. Kan berhasil. Nah, begitu teman-teman caranya. Dengan srikaya dan keju. Nah, terserah kalian mau diisi apa, boleh isi coklat, isi sesuai selera kalian, mau isi nanas atau apa sajalah ya, sesuai selera kalian semua. Nah, kejunya ini aku akan parut. Ini tuh aku dengan menggunakan keju cheddar ya teman-teman. Kita parut seperti ini.
Nah, sekarang aku siapkan loyang bawaan dari oven. Nah, lalu kemudian aku ambil kertas silikon ini anti lengket supaya roti kita tidak lengket di loyang ya teman-teman, dan tidak perlu mengoles-oles dengan minyak.